Ini adalah hari kelima kami di Turki. Sebelumnya sudah saya review singkat hotelnya, ada di video sebelumnya, atau lengkapnya ada di YouTube kami, link di bio. Saatnya saya mandi dan berendam di jacuzzi atau bathtub. Bathtub ini bisa air panas dan bisa air dingin. Saya pakai sabun khusus buat berendam di air panas di bathtub ini. Setelah itu kami langsung berkemas untuk menikmati breakfast hotel. Kami kira makanannya beda dengan makanan yang kemarin, tetapi ternyata tidak. Makanannya sama saja. Tapi ya sudahlah, yang penting makan tanpa ada lagi biaya tambahan untuk makan kita di Kapadokia. Kami makan makanan Turki gitu, mungkin ala-ala Kapadokia juga ya. Saya nggak terlalu paham sebenarnya, entah ini ala-ala Kapadokia atau memang seluruh wilayah Turki cara makannya seperti ini, saya nggak tahu. Semuanya enak banget, pelayannya juga baik sekali. Semua disuguhkan layaknya restoran bintang 5. Ada omelet, roti bagel yang keras, perkejuan, ada juga berbagai macam saus manis dan asin pedas. Pokoknya banyak makanan deh. Memang olahan daging tidak ada. Mungkin buat menekan biaya makan atau mungkin memang orang di sini kalau sarapannya seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Yang paling juara sih ada martabak telurnya. Tapi breakfast kedua atau pagi ini tidak ada martabak telur tersebut. Sayang sekali padahal itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, karena tidak ada, jadi yang paling favorit kali ini adalah kentang dan omeletnya deh. Sebenarnya kami sudah muak dengan makanan Turki. Bahkan istri sampai mengeluh karena sudah enek lihat dan makan makanan Turki. Sehingga istri maunya makan nasi dengan cita rasa Indonesia. Seperti makanan Sunda, Jawa, Padang, dan sebagainya. Udah kangen luar biasa sih. Udah 5 hari soalnya makan beginian terus. Dan saat itu saya juga dapat hadiah dari istri. Kalau istri saya sedang dalam kondisi hamil karena tes pack positif garis 2, tapi sedikit samar. Alhamdulillah. Doakan ya teman-teman agar periode hamil istri aman dan lancar sampai persalinan ya brother-brother and sister dan lancarkan semua prosesnya hingga step-step berikutnya. Amin. Saatnya kami beres-beres untuk berangkat ke Konya pakai bus umum. Kita akan belajar tentang sufistik Maulana Jalaluddin Rumi di sana karena memang beliau tinggal di Konya dan meninggal di sana. Perjalanan dari Kapadokia Turki ke Konya Turki 3 jaman. Kami pakai transportasi umum dengan ongkos sekitar 200 ribuan kalau tidak salah. Kami berangkat siang agar sorenya sampai. Kami bisa eksplor wilayah para sufi tersebut. Selama perjalanan, kami melihat pemandangan yang Masya Allah keren banget. Di sini kita bisa melihat Turki di dimensi yang lain. Sebelumnya dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, bangunan khas Eropa, dan sangat ramai sekali penduduknya. Tetapi perjalanan kami ini disuguhkan pemandangan perkampungan, banyak lahan pertanian dan perkebunan rumahan. Situasinya tidak sepadat Istanbul. Yang jelas selama saya di Turki saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Sesampainya kami di Konya, kami langsung masuk ke salah satu museum, namanya adalah Mevlana Muzesi atau Museum Maulana. Isinya ya Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Mevlana itu adalah bahasa Turki. Museum ini gratis, tidak seperti banyaknya museum di wilayah Turki lainnya. Mana mahal-mahal banget lagi museum yang lain tersebut. Nggak ngotak harganya. Tapi yang ini gratis, alhamdulillah. Museum ini dulunya sebagai tempat atau madrasah bagi santri-santrinya Jalaluddin Rumi. Bangunannya sama seperti kebanyakan arsitektur Ottoman Turki. Tapi ini adem sekali dan ditambahkan back sound dengan suling atau instrumen sufistik ala-ala Turki gitu. Museum ini menampilkan banyak ruangan yang isinya peninggalan dari Jalaluddin Rumi. Mulai dari perpustakaan, baju Jalaluddin Rumi, peralatan rumah tangga, tasbih yang gedenya, Masya Allah, gede banget pokoknya. Sorban, senjata, buku, dan masih banyak lagi.
Semuanya didisplay di setiap ruangan agar kita bisa melihatnya. Semua peninggalan tersebut dilengkapi dengan papan informasi tentang barang peninggalan itu, tetapi pakai bahasa Inggris dan Turki ya. Di sini juga ada satu ruangan yang isinya banyak terdapat kuburan. Ada kuburan Jalaluddin Rumi juga di sini. Juga banyak terdapat kuburan lainnya. Mungkin itu kuburan murid-muridnya atau sahabatnya mungkin. Mungkin ada yang bilang begini, bid'ah, musyrik, dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas soal itu di video ini. Itu bisa kita bahas di video yang lain. Kita juga bisa pelajari tokoh-tokoh yang dikuburkan di sana. Mungkin ini juga akan dibahas di video yang lain ya, karena tidak mungkin kita bahas semua tokoh-tokoh yang dikuburkan di sana dalam satu video ini. Video lengkap kami ada di YouTube, link di bio. Setelah eksplor Museum Sufi Besar Dunia Maulana Jalaluddin Rumi, kami sholat zuhur dan asyar terlebih dahulu di salah satu masjid di samping Museum Maulana tersebut. Masjidnya keren banget, Masya Allah. Ya seperti masjid-masjid Turki pada umumnya. Setelah sholat saya duduk sejenak di sana. Tempat wudhunya berada di depan masjid dan airnya luar biasa dingin banget. Setelah sholat, saya duduk sejenak di sana. Saya melihat seorang wanita yang asyik berputar-putar bak tarian Whirling Dervishnya Maulana Jalaluddin Rumi di tengah-tengah masjid itu. Sepertinya dia bukan muslimah ya, tapi nggak tahulah, susah bedain muslimah dan yang bukan di Turki ini. Mungkin wanita tersebut merasakan kedamaian dan ketenangan Bak Jalaluddin Rumi kali ya. Tetapi memang Jalaluddin Rumi sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan di kalangan orientalis barat sekalipun. Dan Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh yang menyelamatkan Islam dari stigma negatif karena ada ajaran cinta yang sedahsyat pikirannya Maulana Jalaluddin Rumi. Oleh karena itulah Jalaluddin Rumi terkenal dengan filsafat cintanya. Setelah itu kami mau makan terlebih dahulu. Lagi dan lagi restoran Turki, karena memang susah nyari restoran Indonesia di sana. Kali ini istri mau nasi katanya, karena sudah muak dengan roti-rotian. Tetapi saya tetap ambil roti karena roti ini ciri khasnya orang Konya, kata istri begitu. Dagingnya enak, rasanya seperti daging garang asem di Sunda. Tapi nasinya sedikit banget, mana harganya mahal lagi. Nggak ngotak. Di Turki makanannya memang terkenal mahal pada saat itu. Saya nggak tahu mungkin karena inflasi atau geopolitiknya Turki dengan Amerika kali, saya nggak tahu lah. Sedangkan rotinya juga enak. Saya suka dan tidak mual memakannya. Sebelum kami ke terminal buat lanjutin perjalanan ke Izmir, yaitu kota para filsuf barat Yunani, kami sholat Isya dan Maghrib dulu di masjid yang sama. Azannya enak banget. Seperti ini azannya. Dan tidak hanya azannya saja yang enak, irama imamnya pada saat membawakan sholat juga enak banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Orangnya lebih religius dan ramah-ramah. Karena perbedaan mazhab, gaya sholatnya sedikit berbeda seperti tanpa bismillah, tanpa zikir. Ini mirip orang Muhammadiyah dan Salafi kali ya. Tetapi azannya di tempat khusus di belakang di bagian atas. Ya, pengalaman baru buat saya, tapi sangat positif sekali. Setelah itu kami pergi ke terminal Konya untuk berangkat menuju Izmir, salah satu kota para filsuf Yunani Barat. Kami pakai taksi.
Drivernya ramah sekali dan sangat islami. Dia pun mengatakan bahwa Argometer itu adalah halal way. Karena di Turki banyak sekali penipuan dari driver taksi. Menipu Argometer sehingga penipuan tersebut dianggap menjadi haram way. Pengalaman yang paling baik selama di Turki menurutku adalah di Konya ini. Kalian harus mampir di Konya sih saranku.